kelas kami. Belum ada anak-anak yang belum masuk. Hai para ladies. Ini salah satu mahasiswa dari Kupang ya. Kupang. Ini kami di lantai 3. berkembang dan terus menerus, itu berkembang sampai tahun 529 dan bahkan sampai pada periode setelah reformasi itu muncul yang ajaran pertanian teis tadi. Jadi mereka coba memperdamaikan antara doktrin Agustinus dan doktrin Pelagius. Jadi mereka coba untuk mendamaikan hal tersebut. Nah ini semacam perbandingan dari antara Agustinus dan Pelagius. Sorry, sebentar ada. Ya, formulasi rumusan yang dikerjakan oleh gereja ini kira-kira seperti itu Agustinus. Jadi kita bisa lihat tokoh Agustinus ini ajaran-ajaran mereka, ya. Jadi kita bisa lihat seperti itu kira-kira tokoh reformasi atau tokoh reform yang dijadikan sebagai patokan. Lalu yang berikut itu kan kita tahu sendiri tentang Yohanes Calvin. Nah, saya tidak usah jelaskan panjang lebar mengenai siapa, bagaimana sejarah hidupnya, ya nanti baca saja. Tapi Yohanes Calvin ini seorang sarjana hukum, itu yang menjadi menarik. Karena kemudian, karena dia seorang penerima tafsiran atau penjelasan atau doktrin yang dijelaskan oleh seorang sarjana hukum. Nah, kira-kira begitu. Tapi ya, kemarin kita sudah sempat diskusikan itu, bahwa kalau kita melihat bahwa meski dia seorang sarjana hukum, tetapi dia juga seorang yang belajar teologi. Secara dia juga seorang yang belajar tentang bahasa Ibrani, bahasa Yunani, bahasa Latin, dan kemudian dialah yang kemudian meletakkan atau mensistematiskan ajaran reformasi, ajaran reform yang kemudian sampai sekarang dipakai, diterima dan seterusnya. Nah, dia menerima, dia juga belajar filsafat dan teologi, dan dia menerima gelar master dalam teologi itu pada usia 18 tahun. Jadi selain seorang yang sarjana hukum, dia seorang yang sangat jenius sekali, karena dalam usia 18 tahun dia sudah memperoleh gelar master dalam bidang teologi. Calvin ini menyelesaikan buku Institute of the Christian Religion, itu yang sangat terkenal, Institut Pio ya. Itu pada tahun 1536, waktu dia berumur masih 26 sampai 27 tahun. Ya, ini kan jadi menarik. Kalau kita umur 26 sampai 27 tahun, kita sudah tulis buku apa? Kira-kira begitu. Nah, Calvin sudah menyelesaikan satu buku yang sampai sekarang itu menjadi rujukan, yang sampai sekarang menjadi salah satu buku yang tidak pernah tidak dibaca oleh orang reformasi, oleh kaum reform. Jadi umur 26-27 dia sudah selesaikan bukunya Institute of the Christian Religion, atau yang kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu yang diterbitkan oleh BPK kalau nggak salah, Institut Pio. Itu dia sudah selesaikan umur 26-27. Di umur 18 dia sudah selesai gelar master. Kita umur 18 S1 pun belum selesai, begitu ya. Itu jadi luar biasa. Buku ini direvisi berulang-ulang oleh Calvin. Edisi pertama hanya 6 bab, edisi kedua 17 bab, edisi ketiga 21 bab, dan dalam edisi keempat yang terakhir, buku ini berkembang menjadi 4 kali lipat dari semula, dibagi menjadi 4 buku
dan setiap buku dibagi dalam bab-bab dan setiap bab dibagi dalam setiap bagian. Nanti kalian bisa lihat sendiri di dalam institutur. Kalau ke perpustakaan silakan lihat sendiri, institutur itu salah satu karya pertama Calvin selain dari buku-buku tafsir. Tafsiran Calvin terhadap hampir setiap kitab itu dia tafsir. Calvin lalu pindah dari Prancis ke Jenewa. Karena tadi dia ada punya semacam waktu dia di Prancis itu dia tidak terlalu berkembang. Kalau baca dalam sejarah itu, dalam waktu dia masih melayani di Prancis itu, dia tidak terlalu berkembang, pengaruhnya tidak terlalu besar. Lalu kemudian dia pindah ke Jenewa di Swiss. Nah, ketika dia di Jenewa inilah kemudian dia mempengaruhi hampir seluruh aspek, baik itu teologinya, baik itu sosialnya, baik itu politiknya dari Jenewa atau dari Swiss itu. Dan itu sangat kental dengan Calvin. Mula-mula pelayanan Calvin diterima dengan baik, tetapi melihat kehidupan orang-orang Jenewa yang jelek, maka Calvin kemudian menulis popular katekisme, jadi semacam pengajaran populer. Dan Farel dengan bantuan Calvin, Farel ini seorang temannya, dengan bantuan Calvin menulis akan Vision of Faith and Discipline, pengakuan iman dan disiplin. Nah, buku yang kedua ini mencakup pentingnya disiplin dan siasat dalam gereja. Kedua buku ini diterima oleh Sedang Gereja Jenewa pada November 1536. Jadi dia menulis doktrin mengenai gereja, karena tadi ada banyak moral dari orang-orang atau jemaat di Jenewa yang bobrok sekali. Kemudian Calvin menulis mengenai penginjilan tersebut, penginjilan yang berkaitan dengan kalau kamu bikin dosa, kamu tidak boleh ada di dalam jemaat, kamu harus disiasat dulu. Kalau kamu bikin dosa yang sangat bobrok sekali, moralnya hancur sekali, maka kamu harus dikucilkan dulu dan seterusnya. Nah, karena Calvin ini terlalu keras pada periode pertamanya di Jenewa, itu dia keras sekali. Itu kemudian mereka diusir dari sana karena mereka sangat keras sekali terhadap hal tersebut. Jadi mereka mau mengatur sampai sosial politiknya dan seterusnya, bahwa semua harus sesuai dengan Alkitab, dan mereka keras sekali. Mereka tidak mau kompromi, maka kemudian mereka diusir. Lalu nanti setelah itu mereka pergi ke satu tempat itu, Dordrecht ya, ke Belanda atau bukan, ya satu tempat di Prancis lagi, Lyon. Lalu setelah itu baru mereka kembali lagi pada periode yang kedua. Nah, waktu mereka kembali dalam periode kedua, kemudian ajarannya itu sudah diterima secara garis besar atau secara umum oleh orang-orang Jenewa.